Lantas terkait sudah tepatkah tuntutan untuk pemilu diulang tanpa pasangan Prabowo Gibran diajukan dalam gugatan di MK oleh masing-masing tim pasangan calon presiden Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Kita bahas bersama Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi, dan Kuasa Hukum Prabowo Gibran, Oto Hasibuan. Selamat petang, Bung Roni dan Bang Oto. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Bang Oto, Mbak ya Cynthia. Roni. Saya ke Bung Roni terlebih dahulu. Bung, ini kan Mas Gibran juga sempat merespon terkait tuntutannya. Mau diulang sampai jagoannya menang. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, saya pikir bahwa tanggapan yang disampaikan oleh saudara Gibran ini mencerminkan kualitas dari pemimpin, calon pemimpin. Apalagi yang kita lihat ya sebagai cawapres. Dan kami sangat menyayangkan atas pernyataan saudara Gibran. Karena apa yang kami lakukan ini merupakan jalur konstitusional, jalur hukum, di mana kita mengajukan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan rentetan peristiwa dari awal proses saudara Gibran dicalonkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, kemudian ada pemutusan juga dari etik MK terhadap saudara Usman yang merupakan paman dari saudara Gibran. Jadi pendapat saya bahwa apa yang disampaikan saudara Gibran terkait dengan permohonan kami di PHPU ini menunjukkan saudara Gibran tidak peduli terhadap iklim demokrasi yang jujur dan adil. Beliau tidak peduli dengan proses yang sedang kita jalankan, bagaimana kita membangun demokrasi dan membangun hukum di Indonesia agar ke depan lebih baik lagi. Oke, saya ke Bang Oto. Bang Oto, ini tanggapannya soal tuntutannya agar Gibran didiskualifikasi dan melakukan pemilu ulang. Ya, saya pikir begini ya. Tadi apa yang disampaikan Pak Roni mengenai Gibran ini, pertama saya harus tanggapi dulu bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Pak Gibran itu sangat bisa dimaklumi karena permohonan yang diajukan oleh pihak 01 dan 03 ke Mahkamah Konstitusi ini salah kamar gitu loh. Jadi artinya karena ini sengketa seharusnya yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi kan sudah terbatas, sudah ditentukan itu hanya sengketa tentang hasil pemilu. Nah, sedangkan di dalam permohonan-permohonan yang diajukan itu isinya semuanya itu soal TSM, soal pelanggaran pemilu yang oleh Undang-Undang Pemilu tahun 2017 itu sudah diatur bahwa kalau soal-soal pelanggaran itu harus diajukan melalui Bawaslu gitu loh ya. Nah, ternyata bayangkan aja selama ini Pak Gibran ini kan sudah mengikuti pemilihan pencabutan nomor urut bersama-sama dengan paslon 1 dan 3, ya kan? Artinya, kenapa? Artinya pihak nomor 103 kan sudah menerima legal standing daripada Pak Gibran sebagai calon wakil presiden, ya kan? Kemudian waktu debat di debat capres juga 103 juga sudah menerima eksistensi daripada 02 termasuk Pak Gibran sebagai calon presiden kan, calon wakil presiden. Nah, debat-debat ini. Jadi kenapa justru dulu itu mereka itu siap berdebat, siap memilih nomor, tetapi sekarang setelah kalah baru mengajukan keberatan tentang keberadaan daripada Pak Gibran. Nah, ini yang menurut saya yang tidak tepat, makanya Pak Gibran menyatakan seperti itu maunya kalau sampai kapan gitu loh. Kecuali memang kalau memang 01 03 itu mau mengajukan keberatannya itu dulu di Bawaslu, maka itu tepat. Ya kan? Setelah Bawaslu baru nanti ada keberatan ke Mahkamah ke PT UN, PT Tinggi Tahu Negara baru ke Mahkamah Agung. Itu loh. Gimana Bang Roni? Kenapa nggak dari kemarin-marin? Toh kemarin sudah siap untuk berdebat, sudah siap untuk ambil nomor. Ketika sekarang kalah baru untuk mengajukan gugatan. Dan kenapa ini yang menjadi pertanyaan sejak lama ya? Kenapa di MK tidak di Bawaslu? Perlu kita sampaikan bahwa termohon dalam hal ini adalah KPU RI. Kita melihat bahwa
apa yang menjadi keputusan KPU RI terkait dengan penetapan calon wakil presiden Saudara Gibran, ini adalah putusan yang prematur. Kenapa saya bisa bilang prematur? Karena penetapan cawapres Saudara Gibran ini sudah pernah disampaikan oleh beberapa kelompok dan sudah pernah diuji di DKPP. Maka keluar putusan yang dari DKPP menjatuhi hukuman etik kepada Ketua KPU dan komisionernya terkait dengan penetapan dari Saudara Gibran sebagai cawapres. Tetapi yang dari awal kita sudah sampaikan, kita sangat menyayangkan kenapa PKPU-nya dan penetapan Saudara Gibran ini terburu-buru setelah putusan MK 90. Padahal ada proses juga MK-MK, ada juga proses ada di DKPP. Jadi hal ini sebenarnya sudah kita sampaikan ke DKPP dan juga pun sudah dijatuhin sanksi etik kepada KPU dan juga sudah dijatuhin sanksi kepada Bawaslu. Nah, hal-hal seperti ini nanti kita akan uji di teater Mahkamah Konstitusi. Kami berharap bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator, tetapi melihat lebih besar bagaimana proses dari awal sampai proses dilangsungkan, di mana dugaan-dugaan pelanggaran, kemudian politisasi bansos, kemudian penggunaan aparat penegak hukum, aparat ASN, kemudian Oke, itu yang nanti akan dijabarkan di sidang nanti ya, Bung Roni ya? Nanti kita akan jabarkan. Oke, baik. Bang Oto, ini kan Anda sempat menyebut pas permohonan 0103 cacat formil, cacat prosedural. Ini bagian mananya? Tapi dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Dan masih di Dialog Kompas Petang, saya ke Bang Oto. Bang Oto, semalam Anda menyebut permohonan 0103 ini dinilai cacat formil, cacat prosedural. Ini bagian mananya yang cacat prosedural dan formil? Ya, jadi begini ya, to the point saya sampaikan, di dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga di PMK ya, PMK MK tahun 2023 sudah diatur hal-hal mana saja yang masuk menjadi ranah dari MK. Di sana tegas disebutkan hanya perselisihan tentang hasil pemilu. Ya, itu ya kan. Bahkan di dalam PMK disebutkan bahwa permohonan-permohonannya pun pokok-pokoknya itu harus memenuhi persyaratan, yaitu mengenai tentang perselisihan tentang suara, ya, hasil suara yang diperoleh, mana yang benar, mana yang tidak benar menurut si pemohon. Di dalam petitumnya pun sudah diatur bahwa yang diatur itu adalah mengenai pembatalan ya keputusan KPU tentang perolehan suara dan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ternyata di dalam permohonan yang diajukan oleh pihak 0103 ini semuanya isinya tidak ada mengenai tentang mana yang benar dari perhitungan mereka dan mana yang salah. Jumlah mana yang menurut mereka yang mereka peroleh dan tidak gitu ya. Sehingga ini tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum acara yang sudah diatur di dalam MK dan oleh PMK. Nah, karena tidak sesuai dengan hukum acara, maka ini sudah cacat prosedural, cacat formil. Oke, ditahan sampai di situ. Bagaimana Bung Roni dinilai sudah cacat prosedural, cacat formil? Ya, sebenarnya di dalam petitum kita sudah sangat jelas ya. Kita meminta agar membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024. Jadi terkait dengan rincian yang tadi disampaikan oleh Bang Oto bahwa tentang perselisihan, kami juga menyampaikan argumentasi kami. Kami menyampaikan juga perbandingan kami. Tetapi yang lebih luas lagi adalah kita melihat bagaimana proses pemilu yang terjadi. Pasca putusan MK 90 sampai di titik di mana Saudara Gibran pencoblosan. Nah, di sini sebenarnya rangkaian peristiwa ini yang nanti akan kita buktikan di persidangan. Dan yang paling kita soroti adalah TSM-nya, Mbak. Karena faktor dari TSM ini sangat penting agar bisa meyakinkan dari hakim. Karena kami melihat sudah ada putusan hakim yang membatalkan pencalonan, mendiskualifikasi. Sudah pernah ada kepala daerah. Maka kami melihat bahwa peluang terhadap ini sangat terbuka jelas karena kita melihat bagaimana proses TSM ini. Contohnya saja ya, garis besarnya bagaimana bansos digelontorkan dengan secara masif kemudian diarahkan untuk memilih 02.
Contohnya di DKI, kelihatan sekali di mana ada eh, sembako, kemudian kantongnya warnanya biru. Nah, hal-hal seperti ini banyak sekali yang akan menjadi Oke. pembuktian. Tapi gini Bung Roni, ini kan soal dasar posisi Gibran untuk maju Pilpres ini kan juga masuk dalam gugatan TPN. Padahal sudah ada putusan MK saat itu. Apakah tepat untuk menggugat ini ke MK padahal yang memutuskan juga MK? Begini Mbak Cynthia, yang kita gugat ini adalah KPU. Pihak termohon ini adalah KPU berdasarkan penetapannya saudara Gibran. Karena apa? Diperkuat dengan ada putusan DKPP. Nah, ini kan semua satu peristiwa, rangkaian peristiwa hukum yang ada gitu. Maka kita ajukan kepada majelis, kepada hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait dengan peristiwa yang kita akan buktikan terkait dengan TSM, kemudian terkait dengan penggelontoran bansos, kemudian terkait dengan keterlibatan aparat, kemudian bagaimana menggunakan fasilitas negara. Hal-hal seperti ini yang sudah terlihat di depan publik, di hadapan publik, ini yang akan kita buktikan dan kita dalami lebih dalam lagi. Baik, Bang Oto, ini kan nanti akan masuk dalam permohonan gugatan. Anda sebagai pihak terkait, nanti jawaban-jawabannya sudah disiapkan sedemikian rupa? Sudah, terutama tadi seperti Roni katakan tadi itu, dan sudah diwakili oleh Roni tadi kan, bahwa gugatannya itu mengenai TSM. Jadi dengan mudah kita patahkan karena TSM itu tidak diatur dan tidak menjadi kewenangan daripada MK. TSM itu adalah kewenangan dari Bawaslu. Jadi menurut saya ini sangat mudah sekali kita patahkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa ini salah kamar. Kalau gugatannya mengenai tol TSM, seharusnya mereka melaporkan ini ke Bawaslu, tidak kepada MK. Karena di MK itu hanya terbatas. Karena pasal 475 Undang-Undang Pemilu mengatakan bahwa hanya, ada kata-kata hanya di sana. Hanya mengenai tentang perselisihan tentang hasil pemilu. Jadi hanya satu kewenangan yang dimiliki oleh MK dalam sengketa Pilpres ini. Ya, karena ini kan proses yang panjang kan. Mengenai pelanggaran di Bawaslu, mengenai hasil perolehan suara itu di MK. Sudah begitu. Sudah diatur sedemikian rupa. Jadi itu sebab saya katakan dengan mudah sekali kita patahkan ini. Nah, kalau umpamanya dikatakan bahwa ada putusan-putusan MK tentang pilkada, ini yang jadi soal bahwa putusan pilkada dengan putusan di MK dengan sengketa Pilpres itu berbeda. Nggak bisa apple to apple itu ya. Karena kalau di pilkada itu kan lokal, ya. Dan kemudian sedangkan di Pilpres itu nasional. Kedua, nggak bisa dibandingkan putusan itu karena putusan pilkada yang diajukan itu kasusnya berbeda dengan yang ada di Pilpres. Kalau yang dimasukkan oleh Roni tadi itu yang di pilkada itu memang ada satu pejabat calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana. Jadi karena dia melakukan tindak pidana sudah dihukum, maka dia tidak sah menjadi calon. Ya wajar dong. Orangnya yang salah bukan undang-undangnya. Padahal di kasus ini Gibran sudah sah memenuhi ketentuan yang diputuskan oleh MK. Jadi kalau sudah putusan MK itu adalah final and binding, maka tidak bisa dipersoalkan lagi. Itu prinsip hukum yang berlaku. Gitu. Oke, Bung Roni, disebut akan sangat mudah nih dipatahkan. Lalu ada bukti apa saja yang akan Anda ajukan oleh tim hukum TPN? Terutama ini kan juga ada statement yang menyebut bahwa seharusnya suara paslon 02 itu tidak dihitung alias nol. Ya tentunya kan ini terkait dengan agenda persidangan ya. Bukti-bukti sudah kita siapkan, saksi-saksi kita sudah siapkan, ahli juga pun kita sudah siapkan. Kita sangat optimis dengan permohonan kami. Jadi kalau Bang Oto tadi sampaikan mudah dipatahkan, menurut saya terlalu dini Bang, karena harus nanti diuji bersama-sama. Karena tentunya kan kami berharap hakim menggunakan hati nuraninya. Jadi kita tidak terjebak lagi nanti di publik menyampaikan Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah kalkulator. Bagaimana tugas kita mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi sejak putusan MK 90 dan MK. Seperti itu. Oke, singkat terakhir dari Bang Oto, persiapan untuk besok apa saja nih? Berapa saksi, ahli dan juga barang bukti yang disiapkan? Kalau kita sih tidak begitu sibuk ya, kita biasa-biasa saja menghadapi gugatan ini, kita udah siap, ya tinggal kita nanti besok dinyatakan sebagai pihak terkait, kita upload di website, kemudian kita akan hadir pada tanggal 28 kalau sudah diundang oleh Mahkamah Konstitusi. Soal saksi-saksi ahli itu kan tergantung kepada pemohon.
Kalau mereka bereaksi A, ya tentunya bereaksi sesuai dengan A dan sebagainya. Jadi kita tidak begitu mempersiapkan semuanya, tapi ready, artinya siapkan hanya kalau ada serangan begini, kita sudah begini. Udah ready semua lah, tidak terlalu sulit buat kita gitu. Oke, Bung Roni, terakhir apa yang akan disiapkan? Nih sepertinya akan begadang malam ini ya. Dan kalau nggak salah dibatasi 10 orang, siapa saja yang akan masuk ke dalam ruang Ya, sidang? kita tentunya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari permohonan kita sudah mempersiapkan strategi dan kita sudah membagi tugas ya dari para setiap pengacara tentunya mempunyai expertise masing-masing. Dalam hal ini nanti kita akan sampaikan kepada publik tentunya nanti kejutan-kejutannya seperti apa kita nantikan saja nanti. Baik, kejutannya seperti apa kita saksikan mulai besok 27 Maret 2024 dan keputusannya pada 22 April kalau tidak salah. Terima kasih Bung Roni Talapesi, juru bicara tim hukum keadilan demokrasi Ganjar Mahfud dan juga Abang Otto Hasibuan, wakil ketua tim hukum pembela Ganjar Mahfud. Terima kasih. Bukan. Prabowo Gibran, sorry. Prabowo Gibran, terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat sore.